Kenapa sayang? Kamu kok nangis sih? Rara, kamu kenapa sayang? Pasti tante itu nyakitin kamu lagi ya? Tadi Tante Tina bilang kalau dia mau punya bayi. Dia nggak mau punya bayi yang penyakitan kayak aku. Astagfirullahaladzim. Dina benar-benar keterlaluan. Soraya, sabar Soraya. Kita masih harus tenang menghadapi ini. Iya Soraya, kita harus sabar. Kita jangan terpancing sama dia. Soraya, Dina memang orangnya begitu. Dia selalu membuat kita semua marah. Dan nantinya dia akan memfitnah kita. Satu-satunya jalan, kita harus menahan diri. Kita nggak usah ikut permainannya dia. Iya benar. Dina memang selalu iri dan dengki sama kita. Itu adalah sifatnya setan. Dan setan senang kalau kita marah. Untuk melawan dia, kita harus sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku kepancing. Tapi suatu hari nanti, aku yakin semua kebohongan dia dan kejahatan dia pasti terungkap. It's okay. Jangan nangis lagi ya. Sayang, kamu udah pulang ya? Mau kangen banget sama kamu. Soraya dan Irfan itu makin berani aja. Mentang-mentang selama ini aku diam aja. Udah lah mas, kamu gak usah ngomongin mereka. Malam ini harus jadi malam yang spesial buat kita. Jadi jangan sampai mereka tuh merusak moodnya kamu. Lihat deh, aku cantik kan malam ini? Soraya itu ibu dari anak-anakku. Tapi berani-beraninya si Irfan itu pegang-pegang istriku. Makin lama makin kurang ajar deh. Mereka benar-benar gak ngargain aku. Dan lebih parahnya lagi, dia itu berani keluar masuk rumah ini. Iya mas, udah kamu sabar aja ya. Mendingan sekarang kamu mandi deh, biar kamu tenang, ya? Aku capek. Aku mau langsung tidur aja. Ih, Mas Aryo cuekin aku. Dia pasti masih kesel gara-gara aku kirim foto itu. Nyesel aku kirim foto itu. Soraya, Iya Bu. malam ini kita ada pesanan untuk 20 orang. Jangan sampai telat. Malam ini? Iya malam ini. Ini pesanan orang penting. Baik Bu. Jangan telat ya. Teman-teman, kita kumpul yuk. Malam ini kita dapat tugas buat ngerjain makanan untuk 20 orang. Tadi Bu Leni ngasih tugas. Kita siap-siap yuk, nanti nggak keburu. Yuk. Saya enak banget nyuruh-nyuruh kita, emang dia siapa? Iya, dia kan pengen dipakai sama Bu Leni. Apalagi anak Bu Leni suka sama dia. Jadi begitu, baper sama Bu Leni. Ya udah suruh aja dia masak sendiri, biarin aja. Loh, kok pada diam sih? Ayo, nanti kita terlambat loh. Yuk. Kamu aja masak sendiri, kita lagi sibuk nyiapin bahan buat besok. Iya, aku juga lagi sibuk. Nah, lalu terus aku masak sendirian. Yaudah, yuk. Astagfirullahaladzim. Kalau masaknya cuma sendirian apa keburu?
Soraya kenapa itu? Kok masaknya kelihatan panik begitu? Bu Soraya? Panik banget. Iya nih, tadi Bu Leni kasih pesanan katanya harus bikin masakan untuk 20 orang. Tapi harus malam ini juga. Terus yang lain mana kok? Bu Soraya kerja sendirian? Katanya mereka lagi sibuk, Dok. Loh, dokter mau ngapain? Dulu waktu saya kecil, saya sering bantuin mama masak. Saya bantuin Bu Soraya sekarang. Nggak usah, Dok. Dok. Jalan dulu. Pak, Iya, Mbak. saya titip makanannya ya. Alamatnya udah tahu kan ya, Pak? Ya, udah tahu, Mbak. Jangan sampai terlambat ya. Baik, Mbak. Dok, makasih banyak ya, Dok ya. Terima kasih juga untuk semua kebaikannya, Dok. Saya janji, saya nggak akan pernah ngelupain jasa dokter. Jangan dipikirin Bu Soraya. Saya cuma niat menolong. Kan sudah kewajiban sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong. Kayaknya sebentar lagi mau hujan. Saya harus siap-siap pulang sebelum hujan deras. Permisi ya. Mana sih angkotnya? Nanti keburu hujan lagi. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Astagfirullahaladzim, beneran hujan kan? Aduh. Bu Soraya. Dokter, Biar saya antar cari angkot ya. Kalau Ibu Soraya di sini, pasti lama dapat angkotnya. Kita harus ke tempat ngetemnya di sana. nggak usah dok, nggak apa-apa, saya bisa sendiri kok. Nanti kalau misalkan ini hujannya besar, saya nanti bisa neduh kok. Neduh di mana? Bu Soraya kan tetap kehujanan. Terus kalau Bu Soraya sakit gimana? Nggak bisa kerja. Rara siapa yang jagain? Ayo saya antar. Ini apa? Kenapa sih aku mesti ingat foto itu terus? Bener-bener kelewatan mereka.
Gimana Wanginya, sih tuh? dokter. Sama bajunya kotor semua. Itu yang bawa mobil nggak ngelihat ada orang jalan apa? Mereka malah sengaja berduaan. Kurang ajar. Aku harus kasih pelajaran kepada mereka. Jadi sekarang Soraya malah melindungi Irfan. Kamu benar-benar istri pengkhianat, Soraya. Sama Irfan kamu berlaku lembut. Tapi sama aku, Makasih ya Bu Soraya. Sama-sama dok. Apa yang saya lakuin buat dokter nggak ada apa-apanya dibanding sama apa yang dokter lakuin buat Rara, buat keluarga saya. Aku memang sangat menyayangi Rara. Khawatir dengan keadaannya. Tapi aku juga sangat mengkhawatirkan kamu, Soraya. Meskipun aku tahu kamu masih menyimpan perasaan untuk suamimu yang gak pantas dicintai itu. Dok, kok ngelamun sih? Enggak. Ayo Bu Soraya. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari dia. Aku akan selalu ada di sini untukmu, Soraya. Assalamualaikum. Ma? Soraya, baju kamu kok basah? Soraya, kamu ganti baju dulu. Nanti masuk angin. Iya Pak, tapi nanti aja sore buru-buru mau bikinin makan malam buat Mas Aryo. Soraya, ganti baju itu kan gak lama. Mama gak mau kamu sakit gara-gara kamu ngurusin Aryo. Sudahlah, ganti baju aja. Biarin Dina yang ngurusin Aryo. Dina minta Soraya nyiapin makan buat Mas Aryo, Ma. Tapi gak apa-apa. Dengan kayak gini itu artinya Soraya masih bisa merhatiin Mas Aryo. Ya, tapi sebaiknya kamu mesti ganti baju dulu. Mas, ini masakan buat kamu. Aku udah bikinin makan malamnya. aku nggak mau makan ini. Loh, kenapa? Mau aku masakin yang lainnya? Aku bikinin dulu. Nggak usah. Aku nggak mau makan apapun masakan dari kamu. Mas Aryo, kamu kenapa nggak makan? Iya Mas, ini bukannya makanan kesukaan kamu kan? Bawa aja nih makanan semua. Bawa ke pavilion sana. Makan sama orang-orang yang mendukung kamu. Rara, orang tuaku, dan juga dokter so baik itu. Bawa! Ya udah Mas, kalau kamu nggak pengen makan makanan ini, kita pesen aja ya. Aku nggak mau lagi ya makan makanan dari luar. Kamu ini tiap hari bisanya hanya beli aja makanan dari luar. Kamu itu nggak bisa masak ya? Mas, kamu kan tahu aku tuh emang nggak bisa masak. Terus nggak belajar sama mamaku? Hah? Tiap hari ngapain aja? Usaha dong, jangan cuma diem aja. Ma, Papa udah ngantuk. Istirahat yuk. Mama
Mama juga udah ngantuk, Pak. Ayo. Yuk. Ngapain kamu kesini? Kita sudah mau tidur. Sebaiknya kamu pulang aja. Ma, Pa, aku mau minta tolong sama Mama. Aku mau minta diajarin masak sama Mama. Biar aku nggak perlu lagi beli masakan buat Mas Aryo di luar. Di luar sana banyak sekolah masak. Kamu tinggal pilih aja. Tapi Mas Aryo pengen Mama yang ngajarin aku masak. Bukan orang lain, Pa. Biar aku tahu apa aja masakan kesukaannya Mas Aryo. Sudah beberapa tahun ini, saya tidak pernah masak. Capek, sudah tua. Kamu tahu nggak? Ya masak selama ini Soraya. Iya, Ma, aku tahu. Tapi aku pengen Mama yang ngajarin aku masak. Please ya Mama ajarin aku masak. Seenggaknya Mama kasih aku arahan. Biar aku tahu. Ya, Ma? Maaf, saya nggak bisa bantu kamu. Ma, Pa, aku itu pengen ngebahagiain Mas Aryo. Kenapa sih? Dia tuh nggak pernah mendukung aku. Zaman sekarang kan udah gampang kalau mau sekolah masak memasak. Ada sosmed. Kamu tinggal pencet aja keluarlah masak memasak. Kalau dia berbuat baik dan sopan sama Rara dan Soraya, Mama mau ngajarin dia masak? Gak usah, Ma. Kamu gak usah bantuin perempuan seperti itu. Papa gak rela kalau kamu ngajarin dia masak. Ayo, kita istirahat. Lupain aja dia. Dong. Lagi biar banyak makannya. Emang cuma Tante Yanti yang bisa bantuin aku. Tante? 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 Kok rumah sepi banget sih? Atau mungkin dia lagi masak? Tante Yanti udah kelar masak. Tapi dia kemana ya? Tante? Oh ya ampun. Itu kan suaranya Dina. Tante Yanti? Tante? Shh, kamu jangan berisik, ntar dia kedengeran lagi. Kamu gak apa-apa? Ngapain lagi Dina kesini jam segini? Ganggu aja. Gimana dong, makanya dong. Aduh, kamu ngumpet di mana deh? Di sini. Aduh, juga mungkin, gak mungkin. Aku sembunyi di mana sayang? Itu dulu, diam dulu. Aku lagi mikir. Kamu bisa aja deh. Nggak mungkin. Ini dulu, jangan. Aduh, ya ampun. Sayang, aku harus kayak gimana ini? Tante? Iya. Ngapain duduk di lantai? Aduh, ini tadi Tante kepleset. Tapi nggak apa-apa sih. Kamu ngapain pagi-pagi datang sini? Ada apa? Tante, aku tuh sebel banget sama Mas Aryo. Sama keluarganya. Aku tuh udah gak betah tinggal di sana. Udah gak kuat. Kenapa setiap ada masalah selalu aja datang ke sini? Ganggu waktu aja. Bete kok ngajak-ngajak. Emang masalahnya apa sih?
Tante kan minta aku punya anak dari Mas Aryo. Aku udah berusaha ngelakuin itu semua agar itu terjadi. Tapi sekarang itu Mas Aryo lagi marah-marah terus di rumah. Moodnya lagi nggak bagus. Gimana aku bisa hamil, Tante? Ya kalau Aryo emang moodnya lagi nggak enak, lagi nggak bagus, ya kamu bikin suasananya romantis dong. Udah Tante, aku udah berusaha. Tapi banyak banget drama di rumah itu. Bahkan semalam Mas Aryo marah-marah gara-gara makanan. Karena aku nggak bisa masak. Dan aku disuruh baca masak sama ibunya Mas Aryo. Karena dia bosan kalau aku beli makanan terus di luar. Ya udah kamu belajar dong sama si ibu tua itu. Itu dia masalahnya. Ibunya itu nggak mau ngajarin aku masak. Dia sengaja dia nggak mau ngajarin aku. Bahkan semalam pas mau tidur aja, Mas Aryo tuh nggak mau ngomong sama aku. Dia nggak mau ngeliat muka aku sama sekali.